Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua bersuka cita, kita semua semangat pagi hari ini. Yang semangat katakan yes. Sekali lagi lebih keras, yang semangat katakan yes. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wow, inilah jemaat yang menyala-nyala bagi Tuhan. Saudara, kita akan merenungkan tentang pertanyaan ini, saudaraku. Ya. Izinkan saya bertanya kepada saudara, meskipun mungkin pertanyaan ini tidak nyaman, ya, tetapi ini hal yang penting bagi kita. Katakan penting, saudaraku. Ya, layakkah kita dilawat Tuhan? Ya, layakkah kita dilawat Tuhan? Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat bertanya kepada Bapak Ibu Victor, apakah hadir pagi hari ini? Bapak Ibu Victor? Saya tanya, Bapak Ibu besok di rumah enggak? Lalu mereka berkata, oh iya Pak, besok kami di rumah. Oke, coba ya nanti ya, saya lihat sikon dulu, nanti saya akan ke rumah. Artinya saya nanti selanjutnya akan memberi kabar kepastian jadi atau tidaknya. Ya. Dan ternyata besoknya memang saya tidak bisa. Jadi saya tidak mengkonfirmasi kehadiran saya. Dan apa yang terjadi saudara? Saya datang lusanya, satu hari berikutnya dan ternyata beliau cerita. Pak, kemarin saya tunggu Bapak. Ya, mereka sudah siap-siap. Ya, rapi-rapi rumah dan sudah persiapkan snack dan lain-lain untuk menunggu kehadiran saya, saudara. Dan saya bilang minta maaf Bapak Ibu, saya kemarin kan bilang nanti saya akan info lagi. Ya, tapi mereka senang gembalanya datang dan mereka mempersiapkan semuanya itu. Saudara dengar baik-baik, itu baru Bapak Gembala. Itu baru Bapak Gembala. Bayangkan kalau kita mau kedatangan tamu agung. Bayangkan kalau pejabat penting mau datang ke tempat kita. Bayangkan kalau orang-orang penting akan berkunjung ke tempat saudara. Apa yang saudara akan lakukan? Tentunya kita melakukan persiapan yang lebih baik lagi. Tetapi hari ini saya mau sampaikan, apalagi kalau yang akan datang ke rumah kita itu adalah Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-24, ayat 3 sampai ayat yang ke-4, Daud pernah berkata demikian, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan, yaitu orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Dalam nats ini kita akan melihat, next slide, ya, di 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Apa yang terjadi? Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian juga dengan peristiwa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-4.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi rumah Tuhan di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing, dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara, pertanyaan bagi kita, layakkah kita dilawat oleh Tuhan, saudaraku? Kalau yang mau datang itu adalah Tuhan semesta alam, Raja di atas segala raja, bagaimana persiapan kita? Saudara, setiap ibadah, setiap doa, kita selalu menaikkan seruan kita kepada Tuhan. Tuhan, lawat kami. Tuhan, hadir. Persiapan pelayanan, Tuhan, hadirat-Mu nyata, lawatanmu terjadi di gereja ini, Tuhan. Tetapi mari kita jujur di hadapan Tuhan, saudaraku. Apakah rumah hati kita ini sudah siap atau belum? Kalau benar Tuhan, kita rindu Tuhan datang di rumah kita, di gereja kita ini, saudaraku. Apakah rumah hati kita ini sudah siap? Ataukah rumah kita itu masih berantakan? Ya, mungkin ruang tamunya masih penuh dengan gosip. Ruang keluarganya masih penuh dengan kepahitan. Dapurnya masih penuh dengan iri hati. Saudara, tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Kita percaya Tuhan bekerja di tahun amanat agung. Tetapi saya mau katakan pagi hari ini, amanat agung tidak akan berjalan, amanat agung tidak akan digenapi jika tidak dilawati, tidak diawali oleh lawatan agung Tuhan atas kehidupan kita, atas gereja kita di tempat ini. Dan lawatan itu dimulai dengan pertanyaan ini bagi kita, saudara. Dari dua peristiwa yang tadi kita baca di nats kita, peristiwa Salomo dan peristiwa di loteng Yerusalem. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Kita pun rindu terjadi di tempat ini. Amin, saudaraku. Kita akan melihat ada 3 kunci lawatan Tuhan. 3 kunci lawatan Tuhan. Mazmur 24 ayat yang keempat berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Kunci pertama dari lawatan Tuhan atas kehidupan kita, atas gerejanya adalah hati yang murni. Seperti apa yang diungkapkan oleh Daud, saudaraku. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Saudara, dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 tadi ketika api Tuhan turun, ya, setelah selesai Salomo berdoa, api Tuhan itu turun. Saudara, saya percaya karena doa yang dipanjatkan itu keluar dari hati yang murni, saudara. Karena itu Daud berkata dengan jelas, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Syaratnya tangan bersih dan hati murni. Coba katakan kanan kiri saudara. Syarat naik ke gunung Tuhan, tangan bersih, hati murni. Sekali lagi, syarat naik ke gunung Tuhan, tangan bersih, hati murni. Ya, bahasa aslinya tangan bersih dan hati yang murni adalah yadayim, nekiyim, levav, bar. Ya, tangan bersih. Ini mewakili area luar dari kehidupan kita. Area yang terekspos, area yang bisa dilihat oleh semua orang, saudaraku.
Dan tangan bersih ini artinya apa? Tidak ada dosa yang terlihat, yang kelihatan ini beres, saudaraku. Itu yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Ya, tidak ada tipu-tipu, tidak ada korupsi, integritasnya bagus. Tidak ada perjinahan, tidak ada percabulan. Jadi orang yang benar-benar berintegritas secara kasat mata, tidak ada dosa yang dilakukan. Lalu bagaimana dengan hati yang murni? Ini mewakili area dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya. Kalau yang luar mungkin orang lihat, biasanya kita sembunyi-sembunyi, ya, sembunyi-sembunyi. Tetapi kalau yang di dalam ini Tuhan tetap tahu, Tuhan tetap lihat. Amin, saudaraku. Tapi hati yang murni ini berbicara apa? Tidak ada hal yang disembunyikan, saudaraku. Karena itu setiap kali masuk dalam perjamuan kudus, saya sebagai gembala selalu mengingatkan jemaat, kalau Roh Kudus ingatkan ada dosa yang belum beres dalam hati saudara, cepat minta ampun sama Tuhan. Saudara, kalau kita terima perjamuan kudus dengan cara yang salah, kutuk yang datang dalam hidup kita. Karena itu jangan heran kalau orang gak mau dibereskan sama Tuhan, biarin dia datang ke gereja, biarin dia ikut ibadah, biarin dia ikut perjamuan kudus. Bukan berkat yang turun, tapi kutuk. Tapi ketika kita terima perjamuan kudus dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, saya tidak katakan 100% berarti hidup kita sudah bersih, sudah bagus. No, kita ini belum sempurna kan saudaraku, betul saudaraku. Tapi maksudnya gini, ada kesadaran, ada keinginan untuk Tuhan, aku mau berkenan kepadamu. Dan saat ini jika masih ada hal yang salah, aku mau bereskan. Orang yang demikian dia akan sadar, lakukan kesalahan, Roh Kudus tegur, bereskan. Lakukan kesalahan, gak damai sejahtera, minta ampun sama Tuhan. Terus dijaga 1 kali 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari 1 bulan, dan 12 bulan dalam 1 tahun. Kita terus menjaga kehidupan kita. Tidak ada yang disembunyikan. Ya. Kepahitan mungkin. Ya, gosip satu dengan yang lain, ambisi dan sebagainya. Yakobus pasal yang keempat ayat 8, perintah Tuhan itu keras, saudara. Demikian, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saya percaya ayat ini berlaku bagi kita semua juga, saudara. Amin. Bagi saya, bagi saudara. Agar kita sungguh-sungguh boleh berkenan kepada Tuhan. Hati kita menjadi hati yang murni. Saudara pernah ke Telaga Menjer? Yang pernah angkat tangan? Astaga, wong Wonosobo ora tau lunga Telaga Menjer? Oke, kita buat panitia dan kita akan piknik ke Telaga Menjer. Kita akan bermalam di atas perahu-perahu atau di atas karamba-karamba. Setelah saya membaca dan mencari informasi tentang Telaga Menjer. Jadi Telaga Menjer itu dijadikan pembangkit listrik tenaga air ya. Jadi itu milik PLN, saudaraku. Dan dari mana air Telaga Menjer? Jadi Menjer itu berasal dari nama desa, ya, Desa Menjer, saudaraku. Meskipun sekarang secara wilayah telaga itu beralih masuk ke wilayah yang sebelahnya. Tapi yang saya mau bahas bukan itu. Air dari Telaga Menjer itu bersih. Kalau Anda naik perahu, Anda masukkan tangan gini, tangannya kelihatan, saudaraku. Ya memang ada lumut ya karena kena panas matahari. Tetapi bagaimana air itu bisa bening, air itu bisa bersih? Karena air itu datang dari mata air yang bersih.
selain dari curah hujan yang cukup tinggi di daerah Menjer itu. Sumbernya bukan dari kali yang kotor. Beda dengan sungai-sungai di kota besar, saudaraku. Ya. Hati kita juga demikian. Kalau hati kita bersih, ya, selalu penuh dengan firman, ada pertobatan dalam kehidupan kita, saudaraku. Maka saya percaya yang keluar dari mulut kita juga adalah kata-kata yang bersih, kata-kata yang baik. Dari ilustrasi ini, Anda bisa melihat, kalau ada orang yang kata-katanya jelek, pasti hatinya tidak beres. Mulai hari ini, kalau Anda lagi ketemu dengan teman, lalu mulai cerita sana, cerita sini, jelekin sana, jelekin sini. Anda sudah tahu hatinya tidak beres. Tapi kalau sumbernya bersih, keluarnya pasti air yang nggak ada orangnya. Kalau sumbernya bersih, keluarnya juga pasti air yang, karena itu di Yakobus 3 ayat 11 berkata, dari mata air yang sama nggak mungkin keluar dua jenis air. Ya, Tuhan mau kita punya hati yang murni, saudara. Yuk kita renungkan sebentar ya pertanyaan ini ya. Kita jujur yuk di hadapan Tuhan. Ada enggak kalau Anda lagi scroll WA, buka WA atau di grup WA, ya, dari sekian nama yang tercatat di grup WA gereja, ada enggak nama-nama tertentu ketika Anda lihat nama itu hatimu rada gini, gereng. Ya. Ada enggak kalau nama orang itu di WA atau di storyku aku skip, aku lewatin. Ada sesuatu yang mengganggu dalam hati saudara. Tandanya hatimu belum murni, belum bersih saudaraku. Ya. Atau mungkin dalam pelayanan tanpa sadar mulai ada keluhan-keluhan. Sungut-sungut, capek. Ya, aku sudah lakukan ini. Mana orang lain melakukan apa? Tanda hatimu belum murni. Ada enggak rahasia yang kita simpan di kamar rahasia kita ini? Dosa yang masih tersembunyi, yang kita pikir Tuhan enggak tahu, Tuhan enggak lihat. Berarti hatimu belum murni di hadapan Tuhan. Saudara, kita bersyukur buat keluarga rohani di tempat ini yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Coba saya mau lihat siapa yang bersyukur punya keluarga HOG di tempat ini, lambaikan tangan. Oh puji Tuhan, bilang kanan kiri, aku bersyukur punya keluarga HOG. Cari 15 orang, bilang aku bersyukur punya keluarga HOG. Bilang, aku bersyukur punya keluarga HOG. Kalau yang gak ngomong tak suruh maju loh saudara. Bilang, aku bersyukur. Cari orang yang lain, aku bersyukur. Mana suaranya? Bilang yang keras gak apa-apa. Aku bersyukur punya keluarga HOG. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Anda baca di depan ya. GBI House of Glory Wonosobo. Itu adalah community of love. Komunitas kasih saudaraku. Bukan komunitas orang-orang yang terluka. Community of hurt people. Ya. Tahun Amanat Agung ini akan digenapi kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kasih, dalam komunitas kasih ini. Tapi kalau yang ada komunitas orang-orang yang terluka, di kul terluka, di pelayanan terluka, maka tidak heran kalau kita berdoa minta lawatan Tuhan, hadirat Tuhan itu terasa berat. Ya, saudara, saya pernah katakan kepada saudara bahwa yang paling utama dalam ibadah kita adalah hadirat Tuhan. Amin saudaraku. Kalau ibadah tidak ada hadirat Tuhan itu sia-sia. Karena apa? Karena Anda datang dan pulang, keadaanmu tidak berubah. Anda tadi menikmati hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan kita. Amin.
Ada sukacita yang kuat yang Tuhan limpah-limpahkan. Ketika menyembah kita merasakan Tuhan hadir dan memeluk kehidupan kita, memberkati kita, memulihkan keadaan kita. Ya. Community of love. Ya. Karena itu miliki hati yang murni yuk saudara. Tuhan bekerja, Tuhan terus bersihkan hidup kita. Anda siap dibersihkan oleh Tuhan? Siap? Saudara, di rumah saya itu di pastori sekarang ada 20 ekor ayam. Dan saya sedang membuat 2 kandang lagi. Jadi nanti bisa sekitar 40 ekor. Nggak tahu nanti, kalau makin banyak mungkin saya punya peternakan ayam petelur saudaraku. Ya, doakan ya. Nanti saya perlu dibantu juga kalau ayamnya banyak. Nanti kul ini bersihin kandang hari ini. Bersihin kandang Pak, ngambil telurnya ya itu mau gitu kan. Yang saya mau cerita gini. Di koloni yang baru ini ada sekitar 14 ekor ayam. Karena kemarin 10 saya tambah 5 dan 5-nya ini ternyata mati 1. Gara-gara adaptasi saya jadi belajar. Kalau memasukkan ayam ke kandang koloni, kandang semi umbaran gitu, itu lebih baik sekaligus. Karena ada perbulian saudara. Jadi kalau yang masuk terakhir ini dibully sama yang duluan. Ya, ini saya harus lapor ke Mas Kris ini, ada tindakan kriminal di sana. Nah jadi kalah makan ya, kalau mau makan yang baru ini dipatol. Akhirnya dia kurus yang lain gemuk lah, sakit, imunnya turun. Nah dari 4 yang saya tambahkan ini 1-nya juga matanya sakit. Mohon maaf matanya sampai bernanah dan saya harus ambil, saya karantina. Saya kasih antibiotik, saya kasih obat tetes mata dan sudah lebih baik tapi belum sembuh sempurna. Dengar baik-baik, saya ambil dari kandang, saya pisahkan, saya karantina supaya tidak menular kepada yang lain. Serat percaya enggak kalau Tuhan itu sayang sama keluarga rohani kita di tempat ini. Amin. Tuhan itu perhatian bagi kita. Karena itu Tuhan juga mau kita punya hati yang bersih, hati yang murni, hidup yang benar. Saudara kalau masih ada hal yang enggak beres, itu bisa nular satu dengan yang lain. Karena itu kalau orang yang ada di tempat ini dan dia tidak mau dipulihkan sama Tuhan, tidak mau dimurnikan hatinya sama Tuhan, dengar baik-baik, kalau sampai sekian lama dia masih mengeraskan hati, dia akan dikarantina sama Tuhan. Ya, karena Tuhan sayang sama keluarga kita di tempat ini. Saudara, gereja kita ini punya visi yang besar, katakan amin. Kita punya kerinduan menjadi berkat. Jadi saya selalu katakan ini supaya Anda itu juga menangkap dengan baik. Kita datang bukan cuma ibadah selesai, no. Gereja ini mau jadi apa? Mau berbuat apa buat kota? Mau bawa dampak seperti apa? Ya, lewat pelayanan-pelayanan ke depan yang kita mau lakukan. Sekarang kita sudah mulai pemeriksaan kesehatan setiap bulan 1 kali. Puji Tuhan ada Dr. Kevin dan Dr. Yohana. Kasih semangat buat mereka saudaraku. Ada Ciani juga, kasih semangat juga saudaraku. Ya. Tapi ke depan kita pun terbuka dan percaya. Kalau kita nanti dipercaya untuk pelayanan kesehatan yang lebih besar lagi bagi kota. Di Wonosobo belum ada klinik kesehatan yang berbasis yayasan Kristen. Belum ada. Ya. Kemarin saya bersaksi bagaimana ketika saya melayani di Sragen dan pulang, saya di sana survei melihat panti asuhan, melihat tempat penampungan ODGJ. Rada ngeri juga saudara. Ayo Pak masuk, buka pintu. Begitu saya masuk, semua masuk, pintunya dikunci lagi dari dalam. Begitu saya balik badan, waduh. Ya kalau sudah aman sih gak apa-apa. Ada yang 2 orang lagi sibuk nyuapin susu ke temannya. Terus ada yang bilang penjaganya, itu
luar biasa itu orang gilanya itu yang itu sudah ngerti arti melayani. Ya, temannya disuapin susu. Coba bilang kanan kiri, tuh orang gila aja melayani. Masa kamu yang gak gila kalah, bilang gitu. Ngerti gak? Kalau Anda gak ngerti arti melayani, Anda kalah sama Anda sendiri yang ngomong. Ya, lalu di sana ada yang sepanjang saya di sana tuh. Tapi yang saya kagum, berangsur-angsur pulih. Ya, dan saya mendengar kesaksian bagaimana Tuhan memberkati mereka lewat yayasan tertentu di Singapura dan dibuat bangunan 2 lantai. Dan saya tanya, ini budget sekitar berapa? Ya kalau 2M ya lebih Pak. Wow, jadi berkat bagi kota. Saya masuk ke sebelah ke panti asuhan, banyak anak-anak kecil yang ditampung mulai dari bayi. Dan saya mendengar kesaksian dari mereka, tadinya ada yang belum percaya kepada Yesus, banyak yang terlantar, dipelihara, akhirnya diperkenalkan kepada Yesus dan akhirnya mereka pun melayani Tuhan. Bukankah itu investasi iman bagi jiwa-jiwa saudaraku? Ya. Ada yang dari ODGJ sudah dianggap lulus, dipindah ke panti. Obsesinya dia itu menjadi security, saudara. Jadi begitu saya masuk, itu Pak Andi masuk, tolong dikawal. Zup! Saya berdiri di sini, dia di samping. Tapi saya melihat mereka dipulihkan. Dan banyak lagi. Mereka punya sekolah. Saudara, gereja ini ada untuk apa? Kalau gereja hanya ada untuk kebaktian, kita enggak lakukan apa-apa. Saya mau katakan kita belum melakukan kehendak Tuhan. Sepakat dulu enggak di sini? Kalau HOG ada, kita harus melakukan sesuatu yang menjadi berkat bagi kota, bagi bangsa kita. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Ya. Miliki hati yang murni, saudaraku. Hati yang mau dipulihkan. Kalau kita ada acara SB, Spiritual Breakthrough, saudara, itu saatnya Anda buka hati di hadapan Tuhan. Jadi kalau acara SB bukan cuma doanya gini, supaya Tuhan berkati, ya enggak apa-apa sih. Tapi doanya bukan cuma supaya pekerjaanku bagus. Kalau yang belum punya pasangan doa minta jodoh. Bukan hanya doa-doa seperti itu. Tetapi yang utama buka hatimu. Izinkan Roh Kudus memurnikan hatimu ini, saudara. Supaya grafiknya gini, semakin hari semakin murni. Semakin murni, katakan amin. Hati kita semakin murni dan berkenan kepada Tuhan. Kalau ada kepahitan dan Anda merasa tidak bisa, Anda bilang gini sama Tuhan waktu doa, Tuhan aku tidak sanggup Tuhan, sakit banget Tuhan, tidak sanggup. Tapi aku mau taat sama Tuhan. Tuhan bekerja, saudara. Hati yang murni itu penting, saudaraku. Itu akan membuka pintu bagi lawatan Tuhan. Dan hal yang kedua, kunci lawatan Tuhan adalah, baca sama-sama dengan keras, 2, 3. Satu hati, satu jiwa, satu roh. Lebih keras lagi, 2, 3. Satu hati, satu jiwa, satu roh. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul 1 dan Para Rasul yang kedua ini, saudaraku. Mereka berkumpul di satu tempat. Mereka dengan sehati berdoa bersama-sama. Ya, saudara lihat, perhatikan 2 hal ini. Ya, saya menemukan ada kata sehati dan pada ayat selanjutnya ada satu tempat. Kata sehati bahasa Yunaninya adalah homotumadon. Ya, artinya apa, saudara? Artinya apa? Satu suara, satu nafas, satu tujuan.
Dan satu tempat ini menuju kepada fisik, secara fisik mereka berkumpul. Ya, jadi pada saat itu murid-murid itu tidak ibadah secara online. Ya memang belum ada internet zaman itu. Tapi yang saya maksudkan gini loh, di satu tempat tidak berbeda-beda, artinya di waktu-waktu tertentu mereka berkomitmen untuk berkumpul, untuk berdoa, untuk beribadah. Ya. Saudara, itulah yang dimaksudkan mereka satu hati, satu jiwa, satu roh. Sama seperti kita datang di tempat ini, kita komitmen jam 8 pagi kita ibadah, maka kita datang di tempat ini. Kalau kita semua menerima lawatan Tuhan, kalau gereja ini alami lawatan Tuhan dan akan menjalar kepada kota Wonosobo, jiwa-jiwa hadir. Saudara, dalam tahun ini kita harus mempersiapkan ibadah yang kedua di tempat ini. Antusias saudaraku? Antusias? Coba yang antusias mana? Itu artinya kita mau jiwa-jiwa diselamatkan. Kita mau banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita, saudara. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tapi saya cuplik di ayat 1 dan 3 saja. Baca yuk sama-sama. 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, tepuk tangan. Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kecanggut dan jubahnya turun. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Ya. Saudara, perhatikan. Kalau ada kesatuan, kalau ada satu hati, satu jiwa, satu roh, maka Tuhan memerintahkan apa saudara? Ayo lebih antusias. Tuhan memerintahkan berkat. Bicara berkat itu luas, tapi saya membatasi pagi hari ini ya, bahwa lawatan Tuhan itu berkat, saudaraku. Amin, saudaraku. Ya. Dan Tuhan bilang gini lewat ayat ini, berkat Tuhan, lawatan Tuhan itu diperintahkan ketika ada kesatuan di rumah Tuhan. Ya. Tuhan perintahkan. Siap gak saudara? Saya itu kan bisa main gitar ya saudara. Kadang saya kalau pas kunjungan, pas mau doa, saya tanya ada gitar enggak? Karena saya gak selalu bawa gitar. Kadang-kadang, oh ada Pak, tapi senarnya ompong. Ya udah enggak apa-apa, saya stem sebentar, ya ada suaranya sih, tetapi tidak enak saudara. Karena harmoninya enggak bagus, harmoninya enggak lengkap. Ya. Tapi kalau gitar itu lengkap, sayang enggak ada, oh ada gitar listrik ya. Tapi kalau gitar itu senarnya lengkap, senarnya bagus, disetem dengan tepat, maka akan menghasilkan suara yang bagus. Saudara, HOG itu seperti halnya orkestra. Setiap orang itu punya bidangnya, punya bagian masing-masing. Amin saudaraku. Ya, mungkin kalau bicara alat musik, bicara senar gitar, WBI itu mungkin senar yang pertama.
Lalu anak-anak youth itu senar yang kelima. Atau komunitas kul-kul kita itu bicara tentang alat musik yang lain, saudaraku. Ya, saudara, Tuhan mau kita memiliki harmoni. Kalau enggak seirama, yang keluar bukan sesuatu yang indah. Anda diberkati lewat pelayanan tim musik kita pagi ini, amin. Ya, begitu mulai intronya langsung jazz. Begitu selesai, set. Anda bisa bayangkan kalau harmoninya gak bagus, selesai set tapi masih ada tuk di belakang gitu, ketinggalan gitu kan. Masih ada yang ngek, masih ada chordnya gak sama. Coba, saya minta tolong Otniel ke depan sebentar. Ke gitar gitu. Ini main di mana? Daniel mana? Lagi gitarin ya. Daniel mana? Oh ya, Bet, kamu ke drama aja, Bet. Coba, ayo Bet. Nggak apa-apa. Ini main di mana? Ayo cepet dikit aja, nggak apa-apa nih. Cuma nyoba aja. Keyboard nyanyi di kunci C. Gitar nadanya nada A. Ketukan drumnya jangan dibuat pas. Saya nyanyi mulai nada dasar keyboard. Kamu main di A, drumnya jangan pas. Diam dulu, sekarang keyboard dulu ya, pertama ya. Keyboard dulu, nanti kalau saya kasih kode, gitar baru masuk. Seperti rusa rindu, sungaimu, jiwaku rindu. Enak enggak? Kalau enggak ada unity, enggak ada satu hati, satu jiwa tuh kayak gini. Sini Dan, lari Dan. Lari Dan. Kamu enggak bisa lari, ayo lari. Ya, enak enggak coba? Engkau kekuatan dan perisai. Bisa tune enggak nyanyinya saudaraku? Keyboardnya di C, gitarnya di A, Daniel main di F. Ayo Dan. Rindu, Daniel di F. Sungaimu, jiwaku rindu engkau. Ayo nyanyi dong, nyanyi. Anak nyanyi. Bisa enggak? Apa ini? Tuhan juga bilang gitu. Ini apa ini gereja? Aku gak bisa menikmati. Yang ada cuman ribut, yang ada cuman kepahitan, yang ada cuman salah paham, yang ada cuman berprasangka kepada gembalanya. Gak bisa lakukan apa-apa saudaraku. Tapi coba. Ada komando. Roh Kudus yang memberikan komando bagi kita. Amin. C. Seperti rusa rindu, sungaimu. Bisa nyanyi? Coba nyanyi. Rindu engkau, kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus, Yesus, angkat tanganmu. Kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Dahsyat ya, dari hal ini Anda belajar sesuatu, amin. Mulai hari ini jaga harmoni kita di tempat ini. Karena kita bukan cuma datang kebaktian, Anda bukan cuma datang acara gereja, tapi kita sedang dipersiapkan untuk melakukan sesuatu.
Saya sedang mempersiapkan tim untuk mempersiapkan pelayanan kita, pelayanan kasih kita, saudaraku, ya, panti asuhan itu. Dan Anda dukung doa. Mungkin nanti dari Anda juga yang memang berkompeten, saya juga akan ajak untuk mendukung pelayanan kita ini, saudara. Ya, apa yang seringkali membuat gereja itu enggak sehati, enggak jaga lidah ini loh, saudara. Dikul, ayo jaga lidah kita, jaga hati kita, ya. Jaga, sudah bukan lagi waktunya untuk kita itu suka omon-omon, saudaraku. Ya, ada pendeta beli mobil, ganti mobil, lalu ada yang mulai kumpul di satu tempat, seperti Kisah Para Rasul pasal yang kedua tadi. Tapi bukan untuk berdoa, tapi untuk omon-omon. Loh, saya dengar ceritanya, ya. Padahal Pak Gembala beli mobil itu dulu, ya. Itu karena ada yang nabur berkat. Ini yang di depan ini loh, salah satunya yang nabur. Waktu itu dia tak, masih ingat enggak? Waktu itu dia tak tegur, tak marahin. Ya karena murid kan ditegur sama bapaknya, sama gurunya. Lepas ditegur malah ngasih berkat buat beli mobil, nambahin, saudaraku. Ya. Nanti tak tegur lagi ya. Ya saudara, jaga ya. Komentar hati-hati, dikul ya. Gembala kul saya titip jaga, dikul. Kalau suasana lagi ndak enak antara dua orang, ayo anggota kul yang lain itu ngadem-ngedemi. Amin. Jangan malah jadi supporter. Ayo, dia memang orangnya kayak gini. Ayo, dia memang orangnya kayak gitu. Udahlah, kita nggak kayak gitu-gituan lagi. Sekali lagi, kalau kita nggak mau dimurnikan sama Tuhan, kalau kita nggak mau diajar sama Tuhan, kita akan dikarantina sama Tuhan, saudaraku. Ya, hati-hati. Dan yang ketiga, kunci lawatan Tuhan. Apa saudara? Yang keras 2, 3, mesbah yang menyala. Apa yang pertama tadi? Hati yang. Yang kedua apa? Satu jiwa. Satu hati, satu jiwa, satu roh. Dan yang ketiga, mesbah yang menyala. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Ya. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Saudara perhatikan urutannya. Dari ayat yang diberikan warna itu, next slide, perhatikan urutannya. Jadi yang terjadi adalah doa dulu. Dan setelah itu yang kedua baru api Tuhan itu datang. Api Tuhan itu turun. Saudara, Tuhan itu tidak pernah hadir atau datang di gedung yang kosong, saudaraku. Tapi Tuhan hadir ketika ada mesbah yang menyala di sana. Ya. Mesbah itu tempat menaruh korban. Roma 12 ayat yang pertama, ya, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, korban itu mahal. Korban itu enggak enak, saudaraku, ada rasa sakit. Anda memberi korban, Anda menabur, Anda datang doa, itu enggak enak. Harusnya bisa santai-santai di rumah setelah seharian kerja, betul kan? Karena kadang-kadang ada yang alasannya, Pak saya capek, sudah kerja seharian, saya mau istirahat. Memang korban itu enggak enak, saudara. Kalau bicara capek, semua juga capek. Ya, tapi hari ini Tuhan ajari kita agar mesbahmu menyala. Dan taruh korban di atasnya. Korban itu memerlukan bayar harga. Saya kemarin iseng-iseng browsing di Google ya, saudaraku ya. Saya tanya gini ya sama Google, kesan apa yang menonjol dari GBI HOG Wonosobo? Lalu Google-nya itu menjawab,
kesan menonjol dari GBI House of Glory Wonosobo. Kan ini dari review orang-orang, dari aktivitas kita, dari streaming YouTube kita, ya. Sampai dia tahu konsisten melayani ibadah streaming, ya. Dia jawabnya gini, kesan menonjol dari GBI House of Glory Wonosobo atau HOG Wonosobo adalah suasana ibadahnya bersemangat. Penuh dengan pujian dan penyembahan yang dinamis. Ini bukan saya yang ngomong loh saudaraku ya. Gereja ini juga dikenal sebagai komunitas yang sangat menekankan nilai kekeluargaan. Betul enggak ya? Betul enggak? Menurut saudara betul enggak? Oh berarti betul. Lalu juga menekankan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Betul enggak? Ayo morning call, ayo doa. Mungkin di tempat lain belum tentu Anda dioprak-oprak seperti itu. Lah kalau mau jadi orang agamawi yang santai, yang hidupmu banyak waktu buat santai di rumah, buat aktivitasmu yang lain, ya enggak apa-apa. Tapi saya tahu kita di tempat ini, Tuhan punya rencana atas hidup kita. Dan juga punya penekanan kepada pemulihan hidup jemaatnya. Betul enggak saudara? Loh kok sedikit yang jawab, betul enggak? Iya. Supaya kita boleh berkenan kepada Tuhan. Ya. Nanti Anda juga boleh browsing, tanya. Ya. Bahkan saya coba cek tanya lagi. Ciri yang menonjol lain apa? Kalau dilihat dari aktivitasnya. Ya. Hari Selasa, Kamis, Sabtu morning call. Hari Jumat spiritual breakthrough. AI tahu loh saudaraku. Bilang kanan kiri, AI aja tahu. Kamu gak tahu kan? Makanya gak datang gitu. Lalu belum lagi ibadah gereja ini benar-benar penuh dengan acara doa, acara doa, acara doa. Ayo saudara, ayo biar mesbah kita itu menyala di tempat ini. Amin saudaraku. Ya, dia juga tahu loh kalau Rabu terakhir ada revival night. Sini ada yang nggak tahu kalau Rabu terakhir revival night? Ayo datang, alami lawatan Tuhan. Ya, seperti ibarat itu saya itu gembala sebagai bapak. Saya itu sudah siapkan kesempatan. Ini loh, datang, terima makanan rohani, terima jamahan Tuhan. Ya, seperti orang tua itu udah siapin makanan, tapi anaknya nggak datang dan nggak mau makan. Gimana perasaanmu, saudaraku? Sedih. Leo sudah disiapin makan sama mami. Tapi nggak mau makan. Kesukaan Leo apa? Mami Yohana? Hah? Mie. Oh nggak boleh banyak-banyak kalau mie. Ayam suwir suka nggak? Oh suka ya, suka ya. Sudah disiapin. Anda bisa bayangkan itu. Anda ajak makan ke tempat tertentu, udah dibeliin tapi nggak mau dimakan. Ayo mulai hari ini. Saya percaya setelah dengar khotbah hari ini, bulan Juni di Rabu terakhir nanti ada revival night. Tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa. Amin saudaraku. Ayo yang sudah datang tetap semangat. Yang belum datang, ayo datang. Luangkan waktu. Kasih korban itu enggak enak. Sakit. Kadang-kadang Anda capek, Anda harus datang. Ya, tetapi percayalah Alkitab bilang gini. Kalau ibadah itu berguna dalam segala hal. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik untuk hidup saat ini dan hidup yang akan datang. Saudara lihat, api Tuhan tidak bisa dibuat oleh manusia. Ya, tetapi manusia bisa memadamkan api Tuhan. Karena itu Paulus menuliskan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, janganlah padamkan roh. Ya. Saudara,
Apa itu memadamkan roh? Bagaimana kita bisa memadamkan roh, saudara? Contoh, kalau setiap kali ibadah Anda datang terlambat, kalau sesekali karena situasi tertentu Anda terlambat, it's okay. Yang saya bilang gini, kalau setiap kali ibadah engkau telat, engkau sedang memadamkan roh. Kalau selama ibadah, apalagi dengar firman, Anda scroll HP. Ya. Waktu kapan saya lihat dari CCTV, ada yang acara doa, acara ibadah, video call. Untung gak ketahuan saya. Kalau ketahuan saya, HP-nya tak ambil, tak jual, saudaraku. Ya. Masuk dana pembangunan aja malahan, beneran. Ya. Waktu ibadah, duduk, mukanya ke depan, tapi pikirannya, habis ini pengen makan bakso, habis ini pengen kue tiaw di Sumo. Bukan nggak boleh makan kue tiawnya, Heng. Tapi yang saya maksudkan kalau ibadah pikiranmu ngelantur kemana-mana, lah itu memadamkan roh. Ya. Saya pernah dalam satu acara, bukan di tempat ini, lagi acara gereja loh saudara. Selisih berapa bangku di sebelah saya tuh HP-nya tuh bunyi terus, ada yang nelpon. Dia matiin, di reject, di decline. Bunyi lagi, lambok di silent gitu loh saudara. Itu juga bukan hanya ganggu saudara tapi ganggu orang-orang di sekitarmu. Ya, mari saudara. Jangan padamkan roh. Kita mau mesbah itu tetap menyala supaya Tuhan hadir dan melawat kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya akan tutup dengan hal ini, ya. Anda pasti tahu cerita Salomo, ya, ketika Salomo menyelesaikan pembangunan Bait Allah. Saya coba cuplik dari beberapa data. Saya ingin tahu kayanya Salomo itu kayak apa. Dan ternyata memang luar biasa. Berdasarkan catatan sejarah Alkitab, biaya pembangunan Bait Allah pertama oleh Salomo sangat fantastis. Para sejarawan dan ahli memperkirakan nilai materialnya itu baru dipisahkan emas dan perak saja. Mencapai antara 200 miliar dolar hingga lebih dari 500 miliar dolar. Kalau dikurskan dengan uang sekarang itu sekitar dari range 3.200 triliun sampai 8.000 triliun. Gak main-main ya saudaraku ya. Jadi perkiraan biaya yang luar biasa besar ini didasarkan pada rincian-rincian ya. Emas perak menghabiskan ribuan ton logam mulia. Mungkin toko emas agung itu cuman buat satu jendela di sana. Kalau dibandingkan dengan apa yang dipasang, dibangun oleh Salomo. Ya. Salomo juga melapis seluruh dinding bagian dalam bait suci, mesbah dan perabotannya dengan emas murni. Wow, emas berapa Ci sekarang Ci? Ini murni loh saudaraku. Ya. Material premium dan tenaga kerja. Selain logam mulia, proyek ini menggunakan bahan bangunan terbaik pada masanya. Kayu aras dan kayu kauri dari Libanon. Balok batu besar yang dipahat khusus. Serta didukung oleh puluhan ribu tenaga kerja dan ahli bangunan selama 7 tahun. Kita membangun kamar mandi aja. Udah berapa lama weh? Belum selesai-selesai saudaraku sampai sekarang. Saya membayangkan bagaimana 7 tahun Salomo bangun bait Allah yang luar biasa. Bagian Salomo adalah membangun dan menyediakan korban. Anda ingin tahu berapa banyak korban yang dipersembahkan Salomo? Korban keselamatan atau pendamaian 22.000 ekor lembu. Kalau ama korban yang kemarin di ngek
di Wonosobo, satu kota, banyak mana ini? 22.000. Oke? Dan 120.000 ekor domba. Belum lagi korban bakaran, korban sajian, karena orang Israel juga berkumpul bersama-sama datang ya selama 7 hari lamanya. Salomo membangun bait. Kenapa saya tadi sedikit spill berapa biayanya? Biaya yang begitu besar, itu menunjukkan satu pengorbanan, satu korban yang diberikan. Tadi saya bilang, korban itu sakit, saudaraku. Ya, enggak nyaman. Tapi Salomo persiapkan itu. Dia mempersembahkan, menyediakan korban. Dan bagian Tuhan adalah kirim api. Tuhan melawat, Tuhan menjawab doa Salomo. Meskipun akhirnya kita tahu bahwa Salomo terbawa kepada istri dan gundik-gundiknya. Meskipun Tuhan sudah pernah berjanji, aku akan meneguhkan dan mengokohkan tahtamu. Ya, asalkan engkau berjalan dalam ketetapanku, kata Tuhan. Tapi Salomo enggak taat. Akhirnya dia diganti oleh orang lain. Sekarang bagian kita. Slide terakhir. Bagian kita. Bagian Salomo tadi bangun bait, selesaikan, siapkan korban. Bagian kita, sediakan hati yang murni. Satu hati, satu jiwa, satu roh. Dan mezbahmu tetap menyala. Saya percaya setelah khotbah ini, yang ikut morning call akan lebih banyak lagi. Sebenarnya Anda tuh bisa kalau mau. Ya. Saya ingat sahabat saya, teman saya di luar kota. Tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, ajak dia morning call. Tak WA. Di HOG itu ada morning call. Selasa, hari apa? Orang kan kalau haus lapar kan nanya, hari apa gitu. Kalau orang enggak lapar haus ada morning call. Tapi ini hari apa? Kan beda kan? Tapi kalau enggak antusias gimana? Ada morning call. Tapi ya saya susah waktunya Pak. Lah susah kalau Anda enggak sediakan waktunya susah. Selasa, Kamis, Sabtu saya bilang. Bisa enggak kok jam 6 sampai jam 7? Kok tiba-tiba dalam doa Tuhan taruh ingatkan aja. Anda tahu? Bukan jemaat HOG. Bukan jemaat di tempat ini. Tapi setiap morning call, ikut morning call. Dan saya percaya dia bertumbuh. Sebenarnya kalau ada kerinduan, ada niat, bisa. Mungkin Anda nggak bisa ikut Zoom-nya pada saat live-nya. It's okay. Karena mungkin ada yang lagi siapin anak antar sekolah, enggak apa-apa. Ada YouTube-nya, Anda bisa dengerin di YouTube. Ya, tangkap esensinya, saudara. Bukan masalah boleh atau tidak boleh. Bukan masalah harus ini, harus itu. Tapi tangkap esensinya apa. Tujuannya itu apa. Tujuannya tidak lain tidak bukan agar mezbahnya tetap menyala. Pentakosta sudah selesai, masa yang kemarin kita doa pencurahan. SB-nya kemarin kehadirannya rada melorot lagi. Saya sampai ngelus-ngelus dada di hadapan Tuhan. Tuhan, Pentakostanya sudah selesai nih. Tapi yang kemarin datang pas pencurahan Roh Kudus, yang antusias, yang diurapi, sekarang gak datang lagi. Senggol kanan kirimu, kamu bukan. Ayo dong semangat. Mezbahnya tetap menyala saudaraku. Ya, bagian kita. Sediakan hati yang murni, satu hati, satu jiwa, satu roh. Mezbah yang menyala. Bagian Tuhan apa saudara? Mengirim api atau lawatan Tuhan. Dan dia yang akan putuskan kapan dan bagaimana dia akan melawat kita. Amin.